Episode 185. Masalah beruntun. Ken memasang wajah muram, sepertinya ada yang tidak beres dengan panggilan. Tadi, dia berjalan ke arah sahabat-sahabatnya sambil mencengkeram ponselnya. Ada apa dengan Ken? Batin Rose saat melihat wajah kekasihnya murung dan tidak bersemangat seperti itu. Kakak kenapa? Tanya Luna. Cuma ada sedikit masalah di kantor kok, nah. Aku harus pergi, akan ku selesaikan sebentar ya. Ucap Ken berpamitan. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, Ken langsung pergi tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya terjadi sesuatu dengan ayah mereka, batin Gamma yang hafal dengan perubahan ekspresi pada Ken. Mereka melanjutkan acara mereka dengan berbagai pertanyaan di kepala mereka, namun karena ini pesta mereka memilih untuk menikmati acara pesta itu. Pesta kecil itu berlanjut tanpa Ken. Saat ini pria itu sedang melaju dengan kencang menuju sebuah rumah sakit yang terletak di daerah Jakarta juga. Rumah sakit milik ibu mereka yang berhasil direbut Ken dari Tuan Anderson ayahnya sendiri. Sialan, umpat Ken sambil memukul kemudi mobilnya. Saat di pesta tadi, dia dihubungi bahwa Tuan Anderson berusaha memotong urat nadinya sendiri menggunakan pecahan beling yang entah bagaimana bisa disimpannya di balik kasurnya. Beruntung anak buah Ken selalu siap sedia memantau pria yang diisolasi dalam ruangan khusus itu, sehingga mereka sempat menghentikan aksi pria tua itu. Kini dia diikat dalam posisi silang dengan kedua tangan menggantung ke atas. Ken melaju dengan pesat menuju rumah sakit itu. Setibanya di sana, sisi iblisnya keluar. Dia berjalan dengan aura mengerikan sehingga membuat siapa saja ketakutan melihatnya. Drap, drap, drap. Langkah kaki pria itu terdengar tegas dan berwibawa. Dia berjalan menuju lift khusus yang hanya bisa dilalui olehnya, dan itu adalah salah satunya jalan menuju ruangan isolasi di rumah sakit itu. Dia tiba di ruangan isolasi dan masuk ke dalam ruangan itu dengan mata berapi-api. Brak! Satu kursi kayu menjadi korban kemarahan pria itu. Dia menghancurkan kursi kayu itu ke dinding ruangan itu hingga hancur berantakan. Kau mau mati dengan cara yang enak, Pak Tua, ha? Ken menatap dengan tajam dan berbicara dengan sedikit berbisik membuat suasana semakin menakutkan. Tuan Anderson menatap Ken dengan tatapan kemarahan. Lepaskan aku dari sini, anak sialan, teriak Tuan Anderson. Jika, haha, kau ingin lepas? Buk, satu pukulan telak dilayangkan pria itu ke wajah Tuan Anderson. Hah cuy, aku menyesal memiliki anak seperti dirimu. Kenapa kau tidak mati saja bersama gadis tengil itu? Balas Tuan Anderson sambil melemparkan tatapan pembunuh pada Ken, putranya sendiri. Begitu hancur hati Ken mendengar ucapan Tuan Anderson. Pria yang dia pikir telah menyesali perbuatannya namun ternyata semakin menjadi-jadi. Bajingan, suara berat Ken memenuhi ruangan itu. Tangannya mengepal dengan kuat. Rahangnya mengeras, dia menatap Tuan Anderson dengan tatapan pembunuh. Mati kau bangsat, teriak Ken sambil mencekik leher Tuan Anderson dengan kuat, membuat pria paruh baya itu mengerang kesakitan. Napasnya mulai tersenggal. Tiba-tiba, dret-dret, ponselnya berbunyi, nada khusus notifikasi panggilan dari sang adik menghentikan dirinya. Ken melepaskan tangannya yang sudah mencekik Tuan Anderson. Seketika Ken menarik napas untuk menenangkan amarahnya. Dia menatap tajam pada Tuan Anderson, begitupun dengan pria itu. Hup, ahem. Ken menghembuskan napasnya dengan kasar. Halo nah, jawab Ken. Kak cepat ke sini, Kak Rose, nenek gawat kak, cepat ke rumah sakit. Ucap Luna panik dari seberang sana. Dek, seketika tubuh Ken memegang saat mendengar suara adiknya yang benar-benar panik, apalagi Luna menyebutkan nama kekasihnya. Ada apa nah? Tanya Ken panik. Dengan siapa dia berbicara? Kenapa dia panik seperti itu? Batin Tuan Anderson. Halo Ken, Nenek Rose kritis, cepat kemari, Rose butuh bantuanmu. Ucap Gamma yang mengambil alih panggilan mereka sebab di seberang sana, istrinya sedang panik, dia tak ingin terjadi apa-apa pada istrinya. Nenek, aku akan ke sana. Ucap Ken langsung mengakhiri panggilannya. Ken menatap tajam pada Tuan Anderson. Hidupmu tak boleh berakhir begitu saja, Pak Tua. Sebelum kau melihat apa yang terjadi pada selingkuhan dan anak harammu itu, tegasnya sambil menunjuk wajah Tuan Anderson. Blam, pintu ditutup dengan kuat membuat Tuan Anderson dan anak buah yang berjaga di sana tersentak kaget dengan apa yang dilakukan pria yang sangat menyeramkan itu. Jaga bajingan itu, atau hidup kalian jadi bayarannya, ucap Ken menatap anak buahnya dengan tajam. Glek, mereka menelan salipah mereka dengan kuat. Sungguh bos mereka jika sudah marah pasti akan sangat mengerikan. Dia seperti iblis, batin anak buahnya. Ken berlari dengan terburu-buru, pikirannya saat ini sudah dipenuhi dengan Rose dan Nenek Rose. Oh Tuhan, kenapa semua harus terjadi di hari ini?
Apalagi yang terjadi dengan nenek, kumohon jangan membuat Rose menderita lagi. Batin Ken dengan wajah khawatir dan panik. Ken sudah sangat mengenal Rose. Selama hampir 5 bulan mereka menjalin hubungan, membuatnya mengenal dengan baik gadis cantik yang menjadi perawat adiknya itu. Rose sangat menyayangi nenek, hanya nenek yang menganggap Rose sebagai keluarganya. Oleh karenanya itu dia merawat nenek dengan benar-benar baik. Ken juga memberikan perawatan terbaik bagi nenek Rose, yang juga sudah dianggap sebagai neneknya sendiri. Sementara Ken dalam perjalanan menuju rumah sakit, di hari yang menjelang malam, di rumah sakit tampak Rose menangis terseduh-seduh di depan ruang ICU. Andin, Anna, dan Luna memeluk Rose untuk menenangkan gadis itu. Saat acara resepsi berakhir tadi, mereka dihubungi pihak rumah sakit bahwa nenek Rose terjatuh dari tangga dan sedang dalam keadaan kritis. Tanpa basa-basi, mereka semua berangkat menuju rumah sakit, bahkan mereka semua masih memakai pakaian pesta. Eden, Wika, dan Alex mengurus kepulangan anak-anak panti sehingga mereka tiba belakangan. Sungguh sesuatu yang tidak terduga sama sekali, padahal baru saja mereka merasakan kebahagiaan dan kebersamaan, namun sudah ada berita menyedihkan seperti ini. Ah, nenek, bagaimana ini? Hiks, Luna, nenek, bagaimana ini? Gimana kalau nenek kenapa-napa? Wah, tangis Rose terdengar begitu menyayat hati. Kita doakan yang terbaik ya kak, kuatkan dirimu kak, kumohon. Pinta Luna dengan mata berkaca-kaca. Dia juga tidak tega melihat Rose seperti itu, namun apa boleh hal ini terjadi di luar kuasa mereka. Tenang kak Rose, kuatkan dirimu, ucap Andin sambil menepuk punggung gadis itu. Rose duduk di antara Luna dan Andin dan ada Anna yang duduk bersimpu di dekat kakinya sambil menggenggam tangan gadis itu. Mereka semua duduk di ruang tunggu menunggu hasil pemeriksaan dokter. Semuanya risau menunggu hasil pemeriksaan dokter. Drap, terdengar suara langkah kaki seseorang seperti sedang terburu-buru. Mereka menoleh pada orang itu, dia adalah Ken yang baru tiba. Mata Ken langsung tertuju pada Rose yang sedang menangis sambil memeluk Luna. Oje, panggil Ken dengan suara bergetar. Hatinya benar-benar terpukul saat melihat gadis yang dicintainya menangis terseduh-seduh seperti saat ini. Rose menoleh, dia melihat Ken di sana. Luna, Andin, dan Anna segera menyingkir dan memberikan ruang bagi mereka berdua. Ken langsung memeluk kekasihnya, begitu juga dengan Rose. Dia menangis sejadi-jadinya dalam pelukan pria itu. Nenek, hiks, nenek Ken, gimana ini? Diri gadis itu. Ken memeluk Rose dengan erat, dia juga turut sedih dengan kejadian ini. Meski belum jelas mereka tahu apa penyebab nenek Rose terjatuh dari tangga. Hus, tenanglah, aku di sini, tenang sayang, ucap Ken sambil menghujani kepala Rose dengan kecupan. Luna duduk di samping suaminya, tampak dia juga menangis melihat Rose begitu takut dan panik. Gama membuka jas dan memakaikannya pada istrinya. Tenang ya sayang, apapun yang terjadi nanti kamu jangan panik. Ingat ada baby di sini, ucap Gama sambil merangkul bahu Luna dan mengelus perut istrinya itu dengan lembut. Kasihan Kak Rose sayang, ucap Luna. Nah, lebih baik kamu istirahat dulu, Gi. Kakak takut kamu drop, ucap Bima yang tidak tega melihat Luna harus ikut menunggu. Iya nah, Kak Bima benar istirahat dulu, jangan sampai kamu kenapa-napa, ucap Ferdi khawatir. Aku nggak apa-apa, aku bakal nunggu di sini, mereka juga nggak rewel, tolak Luna sambil mengelus perutnya. Kalau butuh apa, Pak bilang ya, ucap Mark yang dilakukan oleh Luna. Lama mereka menunggu semuanya tanpa khawatir dan panik. Ceklek. Pintu ruang ICU dibuka, dokter keluar dari dalam ruangan itu.